Nah, sekarang kita akan melihat ke yang namanya teori ikatan valensi ya. Nah, teori ikatan valensi ini yang menjelaskan nanti kira-kira bakal ada atom apa overlap sama atom apa aja gitu. Oke, ya. Jadi misalkan nanti ya nanti elektron yang overlapnya itu ya nanti dia memiliki bentuk yang seperti apa ya. Nah, itu yang dijelaskan dalam teori ikatan valensi ini ya. Nah, di sini eh, si teori ikatan valensi ini dia punya relasi atau punya hubungan nanti dengan yang. Nah, kalau yang ini kan kita tahu nih dalam yang teori sebelumnya ya, yaitu di V super. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita di dalam V supernya itu kita memiliki bentuk AX4, maka nanti si bentuk hibridisasinya itu adalah SP3. Ya, nah kalau di V supernya itu adalah AX3, maka nanti hibridisasinya itu adalah bentuk SP2. Ya. Nah, ini kalau AX2 berarti nanti bentuk hibridisasinya adalah SP. Nah, sedangkan AX5 itu nanti SP3D dan AX6 itu SP3D2. Oke. Nah, Oke, nah jadi hibridisasi ini artinya apa ya? Nah, hibridisasi ini artinya adalah pencampuran ya. Nah, jadi misalkan nih, kalau kita bicara atom yang sederhana, contohnya kayak CH4. Nah, kita udah tahu bahwa struktur Lewisnya bentuknya seperti apa. Nah, struktur Lewisnya nanti ini adalah satu C, dia ikat nanti dengan ada 4 H di sini. Oke, ya. Nah, ini satu C ikat dengan 4 H ya. Nah, ini dia sudah berada dalam struktur yang paling stabilnya ya. Nah, berarti dalam hal ini kita tahu bahwa eh, si C-nya ini punya struktur apa ya? Nah, dia dalam phase surface itu adalah AX4. Nah, berarti nanti ini adalah eh, ya kalau ini dalam apa? Dalam teori ikatan valensi berarti ini merupakan yang hibridisasi dari sp3. Nah, maksudnya apa ini hibridisasi sp3? Nah, kalau kita lihat, nah ini kan nanti kita mau melihat nanti kira-kira bagaimana ya si elektron valensinya itu saling teroverlap ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat C itu nomor atomnya berapa? C itu kita tahu bahwa nomor atomnya adalah 6. Dia akan memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ya bahwa ini di elektron valensinya ya. Oke ya, ini di kulit 2S-nya ya, sedangkan nanti ini di kulit 2P-nya. Nah, ini kita punya apa? Dua elektron, ini juga ada dua elektron. Ya, nah sedangkan di sini yang mau kita terima itu adalah berapa banyak? Yang mau kita terima itu adalah 4 atom kan? Berarti kita butuh 4 tempat. Oke, jadi kita butuh 4 tempat ya. Nah, supaya 4 tempat itu bisa tersedia, maka kita mesti ngapain ya? Nah, ini satu elektron ini dia akan terpromosi. Oke, satu elektron ini dia akan terpromosi ya. Nah, sehingga ini kan dalam keadaan dasarnya kan. Nah, dia nanti akan masuk ke dalam keadaan tereksitasinya. Oke, ya. Nah, sehingga ini karena dia sudah terpromosi ya, nanti dia jadi elektron yang tunggal juga ya. Oke, nah ini ada 4 elektron tunggal. Nah, di sini yang kita ambil itu adalah apa? Yang kita ambil itu adalah si satu s dengan nanti ini 3 orbital P. Ya, nah karena kita ngambilnya satu s dengan 3 orbital P, makanya kita sebut nanti dia sebagai hibridisasi yang sp3. Ya, jadi sp3 itu maksudnya ya kita ambil satu s dengan 3 P. Ya, nah sehingga di sini kita dapati hibridisasi sp3 ya. Nah, oke, ini nanti adalah apa ya? Ini hasil pencampurannya ya. Oke, ya, ini adalah atom C yang terhibridisasinya, ya. Nah, sehingga sekarang masing-masingnya mereka punya apa? Ya, nah mereka masing-masingnya sudah bisa menerima satu atomnya nanti ya, satu elektronnya nanti ya, untuk berikatan nanti dengan si atom H-nya ini. Oke, ya. Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai hibridisasi sp3. Ya. Nah, jadi bentuknya nanti bagaimana? Kita tahu bahwa orbital S itu bentuknya adalah bulat ya. Oke. Orbital S ini bentuknya adalah bulat. Nah, sedangkan nanti P, P itu kan bentuknya yang semacam ya, yang semacam barbel ini ya. Oke, ini adalah orbital
Nah, ini adalah orbital P ya. Nah, jadi ini keduanya itu kecampur ya. Jadi si S dan P-nya ini dia kecampur ya. Nah, kecampurnya nanti jadi bentuknya bagaimana ya? Nah, hasil hibridisasinya itu nanti akan menjadi ya. Nah, yang ujungnya ini dia akan mengecil. Oke, kemudian nanti yang ujung yang satunya lagi itu nanti akan membesar ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hibridisasi dari SP-nya. Nah, jadi kalau kita bicara SP3 berarti kita akan punya SP yang seperti ini, kita punya sebanyak 4. Oke, jadi kita akan punya SP ini ya, itu sebanyak 4 biji ya. Nah, ini karena kita SP3 itu ada SP, 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 SP. Jadi ada 4 biji si orbital SP-nya ini. Maka kita bisa menggambarkan bahwa nah nanti ini C ini ya. Nah, dia tersedia nah, ini kan kita tahu AX4 dia bentuknya tetrahedral ya. Nah, dia nanti akan memiliki bentuk gimana ya? Nah, dia akan ada ini orbital. Ini ada orbital sp-nya yang nanti tersusun membentuk tetrahedral. Ini agak ke sini ya. Oke ya, nanti ini dia tak mempertahankan bentuk tetrahedralnya ya. Oke. Nah, ini sekarang C itu semua udah terhibridisasi ya menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian dalam hal ini ya, oke, ini semua C dia sudah terhibridisasi menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian ini untuk atom H-nya gimana? Nah, atom H itu biasanya dia tidak akan hibridisasi ya. Nah, sehingga langsung saja kita gambarin nanti si atom H itu kan dia hanya memiliki kulit S saja kan. Nah, S bentuknya apa? S itu nanti dia bentuknya adalah bulat ya. Jadi nanti ini dia akan temu atau nanti dia akan berikatan nanti dengan si. Nah, yang di sini itu adalah atom H-nya ya. Oke, ya. Nanti ini dia akan membentuk si atom H-nya itu ya. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan, nah yang ujung ketemu ujung ini, oke, nah di sini kan ada ikatan ujung ketemu ujung kan ya. Nah, yang ujung ketemu ujung ini, inilah yang kita sebut nanti dia sebagai ikatan sigma. Ya, nanti ini yang kita sebut dia sebagai ikatan sigma ya. Nah, makanya ini kan semuanya adalah ikatan tunggal ya. Nah, kalau ikatan tunggal, pasti dia masing-masingnya akan membawa satu ikatan sigma saja. Ya, nah itulah teori hibridisasi ini. Oke, ya. Nah, sekarang ya. Oke, ini kan adalah untuk yang hibridisasi SP3 ya. Nah, bagaimana pula kalau kita melihat untuk kasus yang nanti di C2H4? Nah, kita tahu bahwa dia secara struktur Lewis ya, C2H4 itu nanti dia bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari si C2H4 ya. Nah, kita sudah tahu bahwa tadi C itu kan dia nomor atomnya ini ya 6 ya, dan nanti dia punya konfigurasi elektron seperti ini. Oke, nah dalam hal ini kalau kita perhatikan, nah kalau kita perhatikan di sini ya, nah tempat yang nanti kita butuhkan, oke ya, nah tempat yang nanti kita butuhkan untuk nangkap elektronnya cuma butuh berapa? Dia kan cuma ngikat 1, 2, 3 ya. Nah ini nanti dia adalah hibridisasi, ya dia ngikat 3 atom berarti itu adalah sp2. Ya, ini juga sama, dia ngikat 3 atom berarti itu adalah hibridisasi yang sp2 ya. Nah, oke, nah jadi di sini ya kalau kita eh, perhatikan bahwa si si C-nya itu dia hanya perlu mengikat 1, 2, perlu hanya mengikat 3 atom ya. Nah, sehingga dia nanti hanya butuh 3 tempat saja. Oke ya, dalam hal ini nanti dia hanya butuh 3 tempat saja ya. Nah, sama ya, nanti ini dia akan
tetap ya akan tereksitasi ya. Nah, kemudian ini nanti dia akan terpromosi gitu ya. Oke. Nah, tapi tempat yang kita ambil itu nggak sampai, oke, nggak sampai P3 lagi, tapi kita hanya ngambil 2P saja. Ya, nah satu P-nya ya udah biarin aja. Oke, dia nanti tetap dikulik ke P ya. Nah, sehingga nanti kita akan dapati ini satu, dua, tiga. Nanti ini tetap dikulit P-nya ya. Nah, inilah nanti si bagian SP2-nya. Nah, ini masing-masing punya satu elektron. Oke. Nah, kemudian di sini ya. Nah, ini berarti jelas ya yang ini itu ya nanti dia akan ngikat ke masing-masing atomnya ya. Yang ngikat ke H dan nanti ngikat ke C. Ya. Oke. Nah, berarti kalau sp2 kita punya bentuk yang seperti ini ada berapa banyak? Kita akan punya dia sebanyak 3 biji ya. Ada 3 bentuk yang seperti ini ya. Nah, dan dia nanti akan membentuk susunan apa? Nah, sp3 itu kita tahu nanti dia adalah segitiga planar ya. Jadi kalau misalkan nanti ini adalah C, oke, nah, nanti dia akan satu, ya. Nanti dia tetap mempertahankan si bentuk segitiga planarnya ya. Dua, ini. Nah, bagus. Oke, nah di sini ya untuk C yang satunya lagi dia juga sama ya. Untuk C yang satunya lagi dia juga akan punya. Gak bisa. Oke, nah untuk C yang satunya lagi, nanti dia juga akan punya hal yang sama ya, yaitu, oke, nanti ini, dia kan juga hibridisasi yang sp, ya kan? Ini nanti seperti ini nanti. ST2 ya. Nah, dia sama-sama membentuk segitiga planar ya. Nah, kemudian ini di ujung-ujungnya ini pasti dia akan berikatan dengan siapa ya? Nah, jadi ini kan tadi satunya udah dipakai untuk berikatan nanti dengan C. Nah, sisa duanya lagi inilah yang nanti dia akan dipakai untuk berikatan dengan H. Oke, ya nanti ini yang dia akan berikatan nanti dengan H. Nah, kemudian ini masih ada sisa satu lagi, yaitu di bagian apanya ya? Nah, di kulit P-nya ini ya. Nah, sehingga kita akan punya ini nanti bentuknya seperti apa ya? Nah, ini nanti ini bakal ada ke atas dan ke bawah lagi. Ya, jadi ini bayangin ya, dia secara 3 dimensi. Oke, jadi ini nanti di bidang datarnya ya, kemudian nanti ini ke atas ke bawahnya itu nanti akan ada bentuk seperti ini lagi. Oke, ya. Nah, ini nanti bentuk atas bawahnya nanti ada ini lagi ya. Nah, ini yang ujung ketemu ujung itu tadi adalah apa? Ujung ketemu ujung inilah nanti yang membentuk ikatan sigma ya. Nah, berarti di sini kita punya satu, dua, tiga, empat, lima ikatan sigma ya. Nah, kemudian yang samping ketemu samping ini apa? Ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ya. Oke, nah ini kalau kita perhatikan nih bagian samping ini juga ada saling. Ya, ini juga nanti akan ada saling berinteraksi ya. Nah, ini jadi interaksi antara orbital P-nya inilah yang nanti akan membentuk si ikatan pi. Ya, jadi interaksi antar si ikatan apa ya yang di
orbital P ini ya, atau yang sampingnya ini, itulah yang nanti akan membentuk ikatan pi jadinya. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, nah, pada kasus ini berarti kita punya berapa? Ada 5. Ini jumlah ikatan sigmanya itu nanti ada 5. Sedangkan jumlah ikatan pi-nya itu nanti ada sebanyak 1. Oke, ya. Nah, nanti sebagai kesimpulan ya, nah ini gampangnya ya perlu kita ingat cuma ini saja ya. Kalau misalkan dia hanya ikatan rangkap satu, dia hanya punya satu ikatan sigma saja. Nah, kalau misalkan nanti dia ikatan rangkap dua, maka dia akan punya apa? Nah, ini rangkap dua kan yang ini kan? Nah, antara C dengan C ini kan ya. Nah, dia selain ada satu sigma, dia juga nanti ada satu pi. Ya. Nah, kemudian ini kalau dia rangkap tiga, dia selain ada satu sigma, dia nanti juga akan ada sebanyak dua pi. Oke, ya. Nah, itulah nanti asal mula munculnya si ikatan sigma dan ikatan pi ini. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat itu sebetulnya yang ini saja. Ya. Nah, kita sekarang coba melihat ke contoh soal ini. Ya. Nah, ini dikatakan glifosfat dia adalah senyawa yang digunakan sebagai herbisida dengan struktur sebagai berikut ya. Nah, tentukanlah jumlah ikatan sigma, jumlah ikatan pi, dan pasangan elektron bebas pada satu molekul glifosfat ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan semuanya nanti dia mesti oktet ya. Nah, jadi yang belum oktet kita akan lengkapi nanti jumlah elektronnya ya. Ini H dia udah 2 elektron berarti udah pas. Nah, O kan masih ada 8 kan? Ini baru 2 ikatan berarti baru ada 4. Berarti ini bakal ada dua pasangan elektron bebas ya. Nah, ini dia udah 5 tangan berarti udah aman ya. Nah, ini O di sini ya juga harusnya nanti akan ada ya, dia masih ada 8 kan? Berarti nanti ini ada 2 pasang elektron bebas lagi ya. Nah, kalau C ini dia udah 4 tangan udah aman. N di sini ini baru ada 6 elektron berarti dia butuh 2 lagi. Ya, ini kan dia baru ada 2 elektron ya, baru 6 ya. Jadi dia butuh 2 lagi untuk mencapai 8. Nah, C yang di sini udah 4 udah pas. C yang di sini juga udah 4 udah pas. Nah, O yang di sini dia masih 4 berarti butuh 4 elektron lagi. Oke, ya. Nah, maka kalau jumlah ikatan sigmanya bagaimana ya? Nah, jumlah ikatan sigmanya oke ya, dan jumlah ikatan sigmanya tinggal kita hitung aja ya. Ingat, semua jenis ikatan, mau yang tangkap satu, mau yang tangkap dua, mau yang tangkap tiga ya. Nah, mereka masing-masingnya akan membawa apa? Mereka masing-masingnya itu akan membawa satu ikatan sigma ya. Nah, berarti di sini, oke ya. Nah, berarti nanti di sini ya kita bisa lihat ini ada berapa? Ada berapa ikatan semua ya? Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, 17 ya. Nah, berarti ikatan sigmanya itu nanti ada sebanyak 17. Oke. Nah, kemudian untuk ikatan pi-nya, nah, ikatan pi tinggal kita lihat saja. Yang ikatan rangkap dua, dia bawa satu pi, sedangkan ikatan rangkap tiga, dia akan membawa dua pi. Oke, ya. Nah, berarti dalam hal ini, kita bisa lihat, ini ada rangkap duanya dulu, kita hitung ada berapa ya. Ini ada satu, ada dua ya. Nah, ada dua ikatan rangkap dua ya. Nah, cuma ada dua saja ya, berarti dia hanya membawa dua ikatan pi. Rangkap tiga, nggak ada kan ya? Ya. Nah, oke. Selanjutnya, ini jumlah pasangan elektron bebasnya berarti apa? Jumlah PEB-nya ya ini ingat dua elektron bahwa kita hitung dia sebagai satu pasang ya berarti ini ada satu pasang dua pasang tiga empat lima enam tujuh tujuh pasang ya pasangan elektron bebasnya oke ya nah itulah nanti jumlah ikatan sigma jumlah ikatan pi dan jumlah pasangan elektron bebasnya ya oke nah kemudian, yang kedua ini, tentukanlah jenis orbital yang digunakan untuk membentuk ikatan sigma oleh atom nomor satu dan oleh atom nomor 2 ya. Nah, jadi di sini dia nanti bentuknya adalah apa? Ya, ini kan pasti di hibridisasinya itu adalah sp3 kan ya. Oke, ini kan dia ngikat AX4 ya, dia kan ngikat 4 nih ya. Berarti ini hibridisasinya itu nanti adalah S
SP3 ya. Nah, nanti yang di dua ini juga sama ya. Nah, dia kan ngikat 4 kan? Satu, dua, tiga. Nah, ini ada satu elektron bebas ya. Berarti dia AX3E ya. Yang mirip aja kayak bentuk geometri elektronnya kan AX4 kan ya. Berarti ini juga SP3. Oke ya. Nah, berarti yang membentuk ikatan sigma, ikatan sigma itu pasti adalah hasil dari hibridisasinya ya, yaitu SP-nya. Oke ya, jadi jenis orbital hibrida yang membentuk ikatan sigma itu nanti adalah si SP-nya ya. Nah, kemudian ya tadi ini yang membentuk ikatan sigma kan semua ini adalah yang hasil hibridisasi dari SP-nya itu ya. Ini juga sama ya dari SP-nya. Nah, kemudian selanjutnya ya, gambarkanlah overlap orbital yang menghasilkan ikatan rangkap CO pada molekul gliofosfat ya. Nah, jadi yang bisa nah, yang di sini nggak berarti kan ya? Oke, nah di sini berarti ini ada orbital apa? SP2 kan? Dihibridisasi SP2 kan ya? Tadi ya mirip aja seperti yang sorry ini masih ada elektron bebasnya harusnya ya. Ini ada elektron bebasnya ya. Berarti ini ada tambah satu 2 3 ada tambah 4 lagi ya. Ini pasangan elektron bebasnya ada 11 jadinya ya. Nah, berarti di di sini ya, ini kan nanti adalah SP2 kan ya. Nah, dia nanti akan ada satu P yang nganggur ya. Nah, ini nanti juga sama ya. Ini dia juga hibridisasinya adalah apa? Ya, ini dia juga bentuknya AX3 kan? AX3 ya dia juga hibridisasi SP2. Nah, sehingga nanti di sini ya, maka mereka pasti akan punya satu orbital P yang nganggur. Nah, satu orbital P yang nganggur itulah yang nanti akan menjadi ikatan rangkapnya ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan si CO-nya ini ya, nah berarti ini C ya. Nah, ini seperti tadi saja ya gambarnya ya. Jadi dia kira-kiranya mirip seperti ini nih. Oke, cuma ini kan dia tidak berikatan dengan hatnya ya. Oke. Nah, jadi nanti dia kira-kiranya adalah ya, ini O-nya itu kan dia juga membentuk ini ya, orbital sp2 ya. Nah, oke berarti yang berikatan itu kan nanti yang ujung ketemu ujung ini nanti yang membentuk ikatan sigma ya. Nanti yang ini yang akan membentuk si ikatan pi-nya ya, yang samping ketemu samping ini ya. Berarti overlap orbital CO yang menghasilkan ikatan rangkapnya itu ya ini ya, ikatan sigma dan ikatan pi-nya itu. Oke. Nah, kemudian tentukan geometri yang dibentuk oleh C nomor atom C nomor 3 dan atom-atom yang berikatan dengannya pada dan atom-atom yang berikatan dengannya pada molekul gilofosfat ya. Ini tadi kita udah jawab ya bahwa yang C di sini itu adalah sp2. Oke. Nah, tentukan sudut ikatan mana yang lebih besar, sudut antara OPO atau HNC ya dalam molekul giliofosfat ya. Nah, ini eh, OPO ini kan berarti dia adalah yang murni tetrahedral. Oke, ya, dia yang murni tetrahedral berarti yang sudut ikatan OPO berarti itu adalah di sekitaran 109,5 derajat ya. Nah, sedangkan HNC itu yang mana? HNC itu kan yang ini kan ya. Yang mau yang ini juga sama ya. Nah, di sini itu kan kalau kita lihat dia adalah apa? Bentuk AX2E kan? Dia yang ada elektron bebasnya ya. Nah, jadi kalau ada elektron bebasnya sudah pasti si sudutnya itu akan lebih kecil dibanding dengan 109,5 derajat ya. Karena elektron itu sifatnya pasti dia nanti akan mendorongnya ya. Sehingga nanti dia jadi agak lebih kuncup gitu. Nah, makanya nanti si sudutnya akan kurang dari 109,5 derajat. Oke, ya. Nah, inilah nanti si teori ikatan valensi. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi satu contoh ya. Oke, nah, salah satu asam yang paling kuat dikenal saat ini adalah asam fluorosulfat
fluorosulfat ya yang terionisasi membentuk ion SO3F-. Gambarkanlah semua struktur Lewis yang mungkin untuk ion tersebut dan dilengkapi dengan muatan formal dan masing-masing atomnya ya. Nah, berarti kita sudah tahu ya bahwa oke, SO3F itu bentuknya kira-kira bakal gimana ya. Nah, kita hitung dulu N totalnya. Oke, N totalnya berarti kan ini S itu adalah 6 ditambah nanti ini O itu 6 juga ya, ada 3. Nah, ini F itu nanti 7 ditambah 1 elektron ya. Totalnya itu ada sebanyak 32 elektron valensinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita gambarkan struktur tulangnya ya, nanti ini jadinya adalah apa? Ya, ini S ikat dengan O, ikat dengan O, ikat nanti dengan O, nanti ini dengan F. Oke. Nah, sehingga eh, ini mungkin saya tulis agak besar di sini. Nah, sehingga nanti di sini N sisanya itu adalah apa? Ya. Nah, N sisanya itu berarti ini kan udah kepakai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Udah kepakai 8 ya. Berarti sisanya adalah 24. Nah, maka kalau kita lihat ya ini 24 elektronnya kita tebar aja ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian nah, ini nanti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Nah, kemudian dalam hal ini ya kita bisa menghitung muatan formal masing-masingnya ya, yaitu yang ini kan 6 kurang 6 itu 6 kurang 6 kurang 1 itu -1 ya. Nah, ini muatan formalnya juga sama. Ini juga -1, ini juga -1 ya. Nah, sedangkan ini 7 -6 -1. Berarti ini muatan formalnya adalah 0. Dan nanti yang di sini adalah +2. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan diminta kemungkinan ya, oke ini kan di soal dibilang gambarkan semua struktur Lewis yang mungkin ya. Nah, ini juga salah satu kemungkinan nih ya. Ya, meski dia ini pastinya ini dalam keadaan yang sangat tidak stabil kan ya. Oke ya. Nah, tapi ini juga termasuk ya sebagai salah satu kemungkinannya ya. Jadi kalau dibilang kemungkinan ya ini termasuk. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian kemungkinan lainnya ya udah si kita tahu kalau plus ketemu min nanti itu bisa terjadi apa? Oke, ya, yang ini plus ketemu min nanti dia bisa terjadi yang namanya ikatan tangkap. Ya, nah jadi ini kita ambil 2 elektron, ya, ini ambil jadikan dia sebagai satu ikatan tangkap. Ya, nah, sehingga sekarang kita akan dapati ini muatan formalnya berapa? Ini muatan formalnya adalah 0, sedangkan ini muatan formalnya adalah +1. Nah, ingat S ini kan dia di periode 3 ya. Nah, kalau periode 3 dia boleh lebih dari eh, 8 elektron. Oke, dia boleh lebih dari oktet ya. Kalau dia sudah di periode 3 ya. Nah, itu nanti perlu hati-hati ya di sana ya. Nah, ini jadi kalau ditanya kemungkinan, ya ini juga termasuk salah satu kemungkinannya. Nah, kemungkinan lainnya adalah, ya ini masih ada plus ketemu min, ya dia juga bisa jadi apa? Ya, plus ketemu min, nanti dia juga bisa jadi ikatan rangkap. Oke, ya. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu kemungkinannya. Ya, nah ini kalau misalkan mau bikin rangkapnya di sini boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya, itu juga termasuk salah satu kemungkinannya juga ya. Oke. Nah, jadi ini kita punya 3 ya kemungkinannya ini. Nah, kemudian selanjutnya, dari semua struktur Lewis yang ini ya, diminta tentukan struktur mana yang paling stabil ya. Yang paling stabil itu ya berarti yang muatan formalnya itu apa ya yang paling banyak nolnya ya. Oke, nah berarti itu adalah si struktur yang ketiga ini. Oke, struktur yang ketiga ini ya, dia udah yang paling stabil. Oke ya, karena dia apa?
Karena yang dia paling banyak nolnya ya. Jadi kalau kita lihat muatan formal dari unsur ini S-nya nanti dia udah jadi nol ya. Oke, S-nya ini nanti muatan formalnya sudah jadi nol ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang paling banyak nolnya itu udah pasti yang paling stabil ya. Oke. Nah, kemudian yang C. Tentukan dan gambarkan bentuk molekul dari si anion tersebut ya. Nah, berarti ini adalah bentuk apa? AX4 kan? Ya, nah AX4 itu adalah apa? Ya, jadi karena dia adalah AX4, berarti ini pasti adalah bentuk tetrahedral. Oke, nah sehingga di sini ya, nah karena dia bentuknya adalah tetrahedral, ya, nah maka kita bisa gambarkan nanti dia akan ya seperti ini kira-kira ya. Ini O, ini O, ya. Nah, dia nanti ini ya bentuknya dia akan tetrahedral. Oke. Nah, kemudian yang D, tentukanlah orbital hibrida pada atom S yang digunakan untuk berikatannya. Berarti ini adalah apa? Hibridisasi kalau X4 itu adalah sp3. Ya. Nah, oke. Kemudian yang E, dalam koordinat kartesian, SO3F- itu dapat digambarkan sedemikian rupa sehingga atom S dan salah satu atom O yang berada pada sumbu Z ya. Oke. Nah, di sini gambar di bawah ini menunjukkan orbital dxz dari atom S dan inti atom O yang berada di sumbu Z ya. Tentukan orbital atom O yang digunakan untuk berikatan dengan orbital dxz tersebut. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bicara dxz pasti apa? Dxz itu pasti ini balonnya itu kan di antara sumbu X dan juga sumbu Z. Nah, ini udah diberikan dia di sumbu Z ya. Nah, maka di sini ya kalau kita tarik garis ini ya ini pasti adalah apa? Sumbu X-nya ya. Karena yang namanya dxz itu dia kan balonnya akan berada di antara sumbu X dengan sumbu Z. Nah, oke, maka otomatis di sini ya. Nah, yang bisa berikatan nanti dengan si apa S-nya ini pasti adalah apa? Ya, pasti nanti di O ini kan tadi hibridisasinya adalah apa? Yang O di sini kan dia adalah sp2 kan? Nah, kalau dia sp2 pasti dia punya satu orbital P yang nganggur ya. Nah, orbital P yang akan berinteraksi dengan ini itu yang mana ya? Tentunya itu pasti adalah orbital P yang bentuknya begini. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini dia sejajar dengan apa? Sejajar dengan X kan? Maka ini nanti adalah orbital P X ya. Jadi yang yang nanti digunakan untuk berikatan dengan ini itu nanti adalah si orbital P X-nya ya. Oke. Oke, yang berikatan nanti dengan si dxd-nya itu pasti adalah si orbital P X-nya ini ya. Nah, bukan orbital nanti si sp-nya ya. Sp-nya itu kan nanti semua membentuk ikatan sigmanya ya. Oke. Nah, kemudian ini tentukan jenis ikatan karena ini yang samping ketemu samping, berarti ini jenisnya adalah ikatan pi. Itu ya. Oke. Nah, kenapa kita nggak ngambil yang dxz ya? Nah, kalau dxz berarti kan nanti dia bentuknya seperti ini kan? Ya, kalau px pz ya. Nah, pz kan bentuknya seperti ini kan? Nah, ini kan bukan samping ketemu samping ya, nggak ada interaksi ya. Oke, ya, yang ada interaksi itu pasti nanti adalah yang samping ketemu samping ya. Nah, maka kemungkinan yang dia berinteraksi itu ya pasti adalah si px-nya ini. Ya, nah demikian pula kalau kita lihat PY kan juga dia depan belakang gini kan ya. Nah, nggak ada interaksi nanti dengan DXZ ya. Nah, makanya satu-satunya yang nanti berinteraksi itu hanyalah si PX saja ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat lagi untuk teori yang selanjutnya yaitu di teori orbital molekul ya. Oke. Nah, teori orbital. Jadi dari yang sebelum-sebelumnya itu ya, nah itu juga masing-masingnya punya keterbatasan ya. Nah, salah satunya adalah apa? Nah, salah satunya itu nanti adalah yang
teori-teori sebelumnya itu nggak ada yang bisa memprediksi sifat kemagnetan dari suatu ikatan gitu kan ya. Oke, nah oleh karena itu dikembangkanlah si teori molekular orbital molekul ini ya. Nah, teori orbital molekul ini salah satu keunggulannya adalah nanti dia bisa menjelaskan tentang sifat kemagnetan dari suatu senyawa gitu ya. Nah, cuma teori orbital molekul ini dia agak terbatas ya. Nah, biasanya itu nanti dia hanya terdiri dari dua atom saja ya. Nah, untuk yang atom banyak ya, dia nanti pasti akan agak eh, ya jadi udah agak apa ya, agak kompleks bentuknya ya. Nah, jadi biasanya di sini itu kita hanya membatasi hanya di dua saja. Oke, ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi yang namanya molekular orbital ini tentunya nanti kita akan apa? Ya, semacam kita mengisi konfigurasi elektron ya. Nah, di mana kalau misalkan kita punya total nomor atomnya itu kurang dari 14, oke, total nomor atomnya kurang dari 14 ya. Nah, ini dia udah dalam bentuk hafalannya ini ya. Jadi yang bentuk ini sudah hafalannya ya. Nah, jadi ini sebetulnya nanti ini bakal ada yang sigma 1s, sigma 1s anti bonding gitu ya. Nah, ini baru sigma 2s, nanti ini sigma 2s yang anti bonding. Yang bintang ini maksudnya anti bonding ya. Oke. Nah, jadi ini kan sebetulnya dia munculnya dari eh, teori apa teori mekanika kuantum kan. Nah, bonding sama anti bonding itu apa ya? Jadi kalau kita melihat di oke, jadi kalau kita melihat ya di interferensi gelombang ya. Nah, interferensi gelombang itu kan ada dua jenis ya. Ada yang interferensinya itu konstruktif, ada yang nanti interferensinya itu yang destruktif. Nah, interferensi yang konstruktif itulah yang nanti kita sebut sebagai yang bonding ini. Yang interferensi yang destruktif itulah yang nanti kita sebut dia sebagai yang anti bonding. Oke, ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita punya nomor atom yang lebih kecil daripada 14 ya, nah maka nanti diagram energinya itu akan seperti ini ya. Ini kita mulai dari 2S. Oke, nah sebetulnya yang 1S juga ada ya, cuma itu biasa dia akan terisi penuh. Jadi tidak terlalu penting lagi untuk kita menggambarkannya ya. Nah, jadi di sini ya, ini nanti ada sigma 2S, nanti ini ada ikatan sigma 2S yang anti bonding. Nah, untuk yang P ini nanti akan ada ikatan pi 2P ya. Nah, kalau yang ikatan pi ini dia ada dua kotak. Oke, kemudian nanti ini ada ikatan sigma yang di P dan nanti ini ada ikatan pi yang anti bonding dan sigma yang anti bonding. Oke. Nah, kalau nomor atom yang kita tinjau itu di atas 14, jadi kita akan pakai yang versi ini ya. Nah, mereka hanya berbeda di bagian ini saja. Oke, yang ini pi dulu baru sigma, sedangkan yang di sini sigma dulu baru pi. Sisanya semua bakal sama saja ya. Jadi mereka hanya berbeda di bagian sana saja ya. Nah, oke. Oke. Nah, jadi di nah ini untuk mengingatnya ya. Nah, ini gampang nih untuk mengingatnya ya. Nah, kalau nomor atom di atas apa di kurang dari 14 ya. Nah, itu biasanya kita bisa dalam tanda kutip ya, kita bisa menganggap dia seperti uh, ya umur ya. Nah, kalau di bawah 14 kan masih anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak dia lebih suka pi dulu ya. Jadi suka makan pi dulu ya. Nah, makanya dia pi dulu baru sigma ya. Nah, kalau udah yang dewasa itu berarti dia cuma sigma dulu baru pi ya. Jadi dia tidak memprioritaskan pi ya. Ya, nah itu biasanya yang dipakai oleh ya orang-orang Amerika sana ya untuk mudah mengingatnya ya. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa menghitung nanti orde ikatan. Di mana orde ikatan itu nanti adalah apa? Jumlah elektron yang dibonding dikurangi dengan jumlah elektron yang di anti bonding bagi dua. Oke, ya. Nah, di sini ya kalau orde ikatannya semakin besar, maka ikatannya akan semakin kuat. Nah, kalau ikatannya semakin kuat, nanti ini akibatnya apa ya? Nah, ini akibatnya nanti panjang ikatan akan makin pendek. Oke, jadi kalau ikatannya makin kuat, maka nanti si panjang ikatannya akan makin pendek. Ya. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat ini. Nitrogen adalah salah satu gas pembentuk protein ya. Di udara, nitrogen banyak ditemukan dalam bentuk gas N2.
tuliskanlah konfigurasi menurut teori orbital molekul untuk N2, 2 plus, N2, 2 plus pada keadaan dasar ya. Nah, di sini kalau dibilang pada keadaan dasar berarti kita hanya mau si N2-nya saja ya. Nah, N itu nomor atomnya berapa? N itu kita tahu bahwa nomor atomnya adalah 7. Ya, berarti nanti ini 1s2, 2s2, 2p, 3. Nah, maka kalau kita N2 itu kan berarti total nomor atomnya berapa? 7 tambah 7 kan 14 ya. Nah, 14 berarti dia masih pakai yang versi yang anak kecil ya, yang dia pi dulu baru sigma ya. Oke, kita akan pakai versi yang ini nih. Oke, ya. Nah, maka kalau kita lihat ya, ini nanti kan yang ini adalah untuk yang N, yang ini nanti juga untuk yang N ya. Nah, ini kita masih berbicara untuk yang homonukleat ya, atau yang nanti si atomnya sama. Oke. Nah, oke, nah sekarang ya, kalau kita, ya, nah sekarang kalau kita lihat ya, di sini S-nya dia ada 2 elektron, ya, kemudian nanti P-nya ini ada 3 elektron. Ini juga sama, di S-nya dia ada 2 elektron, ini nanti ada 3 elektron. Ya, nah jadi ini kayak kita mengisi elektron dalam konfigurasi elektron. Ini mengisi elektronnya itu kayak kita mengisi konfigurasi elektron gitu saja ya. Oke, nah maka ini totalnya ada berapa? 4 elektron kan? Nah, tinggal kita isi nih, mulai dari energi yang paling rendah. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian nih totalnya ada berapa elektron nih? 6 kan? Ya, nah tinggal kita isi 6 elektron ya, mulai dari tingkat energi yang paling rendah ya. Nah, ini isinya tetap mesti setengah penuh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah oke, ini udah 6 elektron ya. Nah, berarti kalau untuk menuliskan konfigurasi elektron dari si N2 dalam keadaan dasarnya, maka itu adalah, nah, dalam menuliskan konfigurasi elektron, kita selalu akan mulai dari yang 1s. Oke, ya, kita akan selalu mulai dari yang 1s ya. Nah, berarti di sini ada sigma 1s-nya ini terisi 2 ya. Lalu sigma 1s yang anti bonding juga terisi 2. Oke. Baru kita lanjut untuk yang sigma 2s ini terisi 2, 2s yang anti bonding juga terisi 2. Berarti sigma 2s ini terisi 2, sigma 2s yang anti bonding juga terisi 2 elektron. Kemudian di sini yang P dia ada terisi 4 elektron ya. Berarti yang P 2p ya, ini akan terisi 4 elektron. Habis itu ini yang sigma 2p dia terisi penuh 2 elektron ya. Nah, inilah konfigurasi elektron dari si N2 itu. Oke, ya. Nah, ini konfigurasi elektron dari N2 pada keadaan dasarnya ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tentukanlah orde ikatannya ya. Nah, berarti orde ikatan ya atau bond order. Oke, orde ikatan untuk yang N2. Nah, itu pakai saja rumusan tadi yaitu apa? Si total molekul yang dibonding kurangi dengan yang anti bonding bagi 2 ya. Nah, ini yang dibonding ada berapa banyak? Yang bonding itu berarti yang nggak ada bintang ya. Ini ada 2, 4. Nah, ini 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2 lagi 8 ya. Nah, berarti nanti ini akan ada 8 elektron. Sedangkan yang anti bonding itu ada berapa? Yang bintang cuma ada 2 ini. Ya, berarti 8 nanti ini kurangi dengan 2 bagi nanti dengan 2 ya. Kita akan dapati orde ikatan. Orde ikatannya itu nanti adalah 3 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat orde ikatan N2 plus berarti gimana? Orde ikatan N2 plus berarti nah, di sini pasti dia kalau plus itu kan dia akan lepas satu elektron kan? Nah, lepas satu elektron ya lepas di sini nih ya. Nah, sehingga jumlah elektron di yang bonding itu akan berkurang 1. Oke, jumlah elektron di yang bonding akan berkurang 1 ya. Nah, sehingga sekarang yang jumlah bondingnya cuma ada 7.
Yang anti bonding tetap ada 2 ya. Berarti ini 7 dikurangi nanti dengan 2 ya. Oke, nah itu nanti akan dibagi lagi dengan 2, maka hasilnya nanti ini adalah 2,5. Oke, ya itu nanti adalah OD ikatan yang N2 plus. Oke, ya. Nah, itu ya cara menghitung OD ikatan masing-masingnya ya. Nah, jadi kalau kita udah bisa menghitung OD ikatan, maka ini nanti bisa ditanya nih, kekuatan ikatan lebih besar siapa ya? Nah, jadi kalau kekuatan ikatan pasti yang lebih kuat adalah yang OD ikatannya lebih besar ya, yaitu N2. Dia akan lebih kuat ketimbang nanti si N2 plus. Ya, nah tapi kalau nanti yang ditanya itu adalah panjang ikatan, ingat bahwa semakin kuat ikatannya, dia ikatannya akan semakin pendek ya. Berarti kalau panjang ikatan, yang N2 akan lebih pendek daripada yang N2 plus. Ya, nah itu nanti tergantung ya apa yang nanti ditanyakan. Ya, nah oke. Kemudian yang selanjutnya, antara molekul N2 dan N2 plus, manakah yang bersifat paramagnetik? Ya, nah yang sifat paramagnetik pasti akan ada yang itu ya, yang ada elektron tunggalnya ya, atau ada elektron jomblonya ya. Nah, di sini yang ada elektron tunggal yang mana? Kalau N2 ini kan dia semua terisi penuh nih, ya, gak ada elektron yang jomblo kan ya. Oke, berarti ya kalau kita bicara di N2 ya dia sifatnya adalah dia magnetik. Oke, N2 ini nanti sifatnya adalah dia magnetik ya, karena dia tidak ada elektron jomblo. Oke, kemudian kalau kita bicara di N2 plus ya, N2 plus kan berarti dia lepas satu elektron nih. Nah, kalau lepas satu elektron berarti yang di sini itu dia akan jadi ada satu elektron yang jomblo kan. Nah, kalau dia ada satu elektron yang jomblo ya, maka nanti si N2 plus ini sifatnya adalah apa? Nah, N2 plus ini nanti dia sifatnya adalah paramagnetik. Ya, nah, dari sinilah kita nanti bisa melihat ya bagaimana sifat magnetik dari si uh, suatu senyawa ya atau suatu molekul gitu ya. Oke, ya. Nah, inilah teori molekular orbital ya atau orbital molekul. Nah, sekarang kita coba lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, dikatakan unsur Ford dalam keadaan standar berbentuk gas diatomik yang berwarna kuning pucat dan bersifat toksik bagi makhluk hidup. Paparan gas ini ya dapat menyebabkan mati nih. Unsur ini sering dijumpai pada senyawa garam halida ya. Nah, tuliskanlah konfigurasi elektron keadaan dasar dari F2 plus ya. Berarti kita maunya nanti cuma yang si F-nya saja ya. Nah, F itu nomor atomnya berapa? Kita tahu bahwa F itu nomor atomnya adalah 9 ya. Konfigurasinya nanti dia jadi 1s2, 2s2, 2p, 4 berarti 5 ya. Oke. Nah, maka dalam hal ini ya, kalau kita bicara F2, maka jumlah nomor atomnya berapa? Jumlah nomor atomnya adalah 9 ditambah nanti dengan 9 dia akan menjadi 18. Oke, 9 tambah 9 dia nanti jadi 18 ya. Berarti kita pakai versi yang mana? Ya, 18 itu kita pakai versi yang dewasa ini ya. Oke, yang udah di atas 14. Oke, ya, jadinya kita akan ambilnya yang ini. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa di sini S-nya itu dia ada ini nanti untuk yang F, nanti ini juga untuk yang F ya. Nah, kita tahu nanti di sini dia ada 2 elektron, ini juga ada 2 elektron. Sedangkan nanti di sini ya ada di P-nya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Ini nanti dia ada 5 elektronnya. Nah, berarti ini totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 elektron kan? Nah, tinggal kita isi nih ya. Nah, berarti ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian ini totalnya ada berapa elektron? Ada 10 ya. Nah, ada 10 tinggal kita isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nah sehingga kita tahu bahwa konfigurasi elektron dari F2 berarti itu nanti jadinya adalah
Nah, tuliskan konfigurasi elektron selalu kita mulai dari yang satu ya. Satu s dua, satu s yang anti bonding juga 2. Habis itu 2s-nya tadi terisi 2, 2s yang anti bonding juga 2 ya. Nah, habis itu ini ada yang sigma P itu ada 2 ya, sigma 2P itu nanti ada 2. Kemudian yang pi 2P itu juga ada ini ada 4 ya berarti ya. Nah, kemudian yang pi 2P anti bonding itu ada sebanyak 4 juga. Ya, nah itulah konfigurasi elektron dari ini ya, dari si F2 ini. Oke. Nah, yang B, tentukanlah orde ikatan molekul F2 dan juga F2 plus ya. Nah, berarti orde F2 dan F2 plus ya. Oke, nah orde ikatannya F2 berarti apa? Orde ikatan yang F2 berarti jumlah elektron bondingnya ada 2, 4, 6, 8 ya. Berarti oke, totalnya nanti dia ada 8 ya yang bonding. Dikurangi yang anti bonding ada 2, 4, 6 ya. Ada 6 yang anti bonding. Ya, bagikan nanti dengan 2, dapat ini 8 kurang 6, 2, 2 bagi 2 itu nanti adalah 1. Nah, sedangkan F2 plus, F2 plus itu kan artinya dia akan lepas satu elektron kan ya? Oke, ya. Nah, kalau dia lepas satu elektron, oke, ya. Nah, jadi kalau dia lepas satu elektron, berarti ini dia berkurangnya di yang anti bonding. Oke, ya. Nah, dia nanti yang anti bondingnya. Nah, sehingga kita bisa menuliskannya ini menjadi 8 kurang ya. Jumlah bondingnya tetap ya, yang berkurang soal anti bonding. Nah, ini dapati orde ikatannya adalah 1,5. Oke, ya. Nah, ini jawaban untuk yang B. Nah, yang C. Bandingkanlah panjang ikatan, energi ikatan, dan sifat pemagnetan dari si molekul F2 dan juga F2 plus. Oke, ya. Nah, berarti di sini untuk jadi kalau untuk apa energi ikatan lebih kuat siapa? Energi ikatan berarti itu ya sama aja kayak kekuatan ikatan kan? Ya. Nah, dalam hal ini berarti yang lebih kuat adalah yang order ikatan lebih besar ya, yaitu F2 plus ini akan lebih kuat daripada yang F2. Oke, ya. Nah, kemudian nanti apa lagi ya? Nah, panjang ikatan berarti nah, kalau panjang ikatan ya ingat makin kuat ikatannya pasti dia akan makin pendek. Oke, makin kuat ikatannya pasti nanti dia akan makin pendek ya. Nah, sehingga kalau panjang ikatan yang lebih panjang itu pasti adalah yang si F2 ya. Ketimbang nanti F2 plus. Oke, nah kalau kekuatan kemagnetannya ya. Oke, ya. Nah, kekuatan magnetnya. Oke, ya jelas ya di sini kalau kita lihat F2 itu kan dia sifatnya adalah dia magnetik. Oke, ya. F2 itu dia sifatnya adalah dia magnetik ya karena dia sama sekali tidak ada elektron yang jomblo ya. Semua elektronnya itu sudah punya pasangan. Oke, nah sedangkan kalau F2 plus kan kita lepas satu elektron nih. Nah, kalau kita lepas satu elektron ya jadinya udah ada satu elektron yang jomblo. Oke, berarti yang sifat kemagnetannya otomatis F2 plus akan lebih kuat daripada F2 ya karena yang F2 itu dia sifatnya adalah dia magnetik ya sedangkan F2 plus ini dia adalah apa ya F2 plus ini nanti dia sifatnya adalah yang paramagnetik gitu. Oke ya, nah itu setelah kekuatan magnet. Nah, lalu lanjut lagi. 1,2 difluoroetena merupakan senyawa fluor yang digunakan dalam bahan baku peralatan masak yaitu teflon.
tentukanlah hibridisasi C yang terdapat pada senyawa tersebut ya. Nah, berarti kalau untuk D, 1,2 difluoroetana itu nanti bentuknya adalah seperti ini. Oke, ya. Nah, berarti kalau kita lihat ya, nah di sini hibridisasi atom C-nya berarti apa ya? Nah, ini kan dia ngikat 3 elektron nih ya. Berarti dia jadinya adalah sp2 ya. Nah, ini juga sama, dia ngikat 3 elektron ya, AX3 berarti itu adalah sp2 ya. Nah, kemudian yang ini tentukanlah banyak ikatan sigma dan ikatan pi yang terdapat dalam senyawa tersebut ya. Berarti banyaknya ikatan sigmanya ini adalah, nah tinggal kita hitung ada berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikatan kan? Berarti ikatan sigmanya ada 5. Sedangkan ikatan pi-nya ya. Nah di sini yang ada rangkap kan cuma satu ya. Berarti dia cuma ada satu ikatan pi saja. Ya, nah seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini untuk yang atom yang apa senyawa yang dia heteronukleer ya, ya, yaitu yang dia beda ya. Nah, oke. Kalau yang berbeda, oke, yang semua dari tadi kan yang kita bahas itu kan semua yang sama ya. Nah, kalau dia yang berbeda ya, nah itu sebetulnya gak semuanya bisa kita cari ya. Oke, nah itu hanya beberapa doang yang bisa kita dapati ya. Nah, jadi salah satu contohnya adalah yang NO ini ya. Dan jadi kalau NO kita tahu bahwa N itu nomor atomnya 7 ya. Jadi ini konfigurasi elektronnya adalah 1 S2 2 S2 2 P3 ya. Nah, sedangkan O itu nomor atomnya adalah 6 ya. Berarti nanti ini 1 S2 2 S2 O itu 8 sorry. Ya, O itu 8 ya. Berarti ini 2P4. Oke ya. Nah, ini kalau kita jumlahin kan dia oke, nah ini kalau kita jumlahin kan dia nomor atomnya adalah 15. Oke, ya nih kalau kita jumlahin nanti dia nomor atomnya itu adalah 15 ya. Nah, kalau 15 berarti kita akan pakai yang mana? Ya, nah kita akan pakai yang versi ini ya, yang lebih besar daripada 14 ya. Oke, ya. Nah, semuanya nanti ini bedanya apa ya? Nah, jadi ini kan nanti satunya kita akan isi N, satunya kita akan ngisi O ya. Oke, nah jadinya ya kalau satu isi N, satu isi O ya. Nah, nanti ini yang lebih elektronegatif kita bikin nanti ini kotaknya agak rendah sedikit ya dibanding yang N ya. Nah, oke. Nah, ini kita bikin nanti dia agak sedikit di bawah. Yang lebih elektronegatif dia nanti level energinya ada sedikit lebih di bawah ya. Nah, tapi pada saat pengisiannya itu dia ya agak ada efeknya ya. Oke. Nah, sehingga nanti di sini oke ya. Nah, sehingga nanti ini di sini ya. Nah, kita tahu bahwa N-nya ada berapa banyak elektron. N-nya itu tadi elektron valensnya kan ada 5 ya. Berarti nanti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian nanti ini O-nya ada 2S2 2P4 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Nah, maka ini
tinggal kita isi saja ya. Nah, ini kan totalnya ada 4 nih ya. Tinggal kita isi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini totalnya ada 3 tambah 4 itu 7 ya. Nah, oke, 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nah inilah nanti sih konfigurasi diagram energinya ya. Nah, sehingga konfigurasi elektron untuk nanti si NO itu jadinya adalah sigma 1s2 sigma 2s2 habis itu satu 1s anti bonding 2 sigma 2s2 sigma 2s anti bonding 2 habis itu masuk ke sigma 2p 2 ya habis itu pi 2p 4 habis itu nih pi 2p yang anti bonding 1. Oke ya ini yang anti bonding 1 ya. Nah, inilah nanti si diagram molekular orbital dari si NO ya. Nah, urutkanlah ketiga spesies tersebut berdasarkan kekuatan ikatannya, mulai dari yang paling lemah. Nah, berarti kalau kita mau mengurutkan kekuatan ikatan, kita perlu menghitung si orde ikatannya. Oke, orde ikatan nanti si NO, NO min sama NO plus ya. Oke, nah berarti kalau kita lihat NO itu dia jadinya gimana? Ya. Nah, kalau NO itu dia total bondingnya ada 2, 4, 6, 8 ya. Berarti ada 8 yang bonding. Ya, anti bondingnya ada berapa? 2 tambah 1, 3. Ya, nah bagikan nanti dengan 2. Nah, dapati ini 5, 5 bagi 2 itu adalah 5 bagi 2 itu adalah 2,5 ya. Oke. Nah, kemudian kalau NO min berarti gimana ya? NO min berarti kan dia ada nambah 1 elektron ya. Pasti dia nambahnya di mana? Nambahnya nanti di yang ini. Apa? Nambahnya nanti di yang anti bondingnya 1. Oke ya. Nah, sehingga oke ya. Nah, sehingga sekarang kita punya nanti si anti bondingnya itu ada sebanyak 4 ya. Nah, bagi 2 nanti ini akan jadi 2. Oke ya. Nah, habis itu untuk NO plus berarti dia bakal lepas 1 elektron ya. Nah, ini dilepas jadinya adalah apa? Ya, nah kalau itu nanti dilepas berarti dia anti bondingnya kurang 1 elektron ya. Berarti dia sisa tinggal 2. Oke, maka OT ikatannya nanti adalah 3 ya. Nah, kemudian oke ya. Nah, ya. Nah, oke. Nah, sekarang ya kekuatan ikatannya berarti tinggal kita lihat dari mana. Oke, jadi kekuatan ikatannya berarti itu nanti yang dia maunya urutkan dari yang paling lemah ya. Berarti yang OD ikatannya paling kecil yaitu si NO min. Habis itu baru NO, habis itu baru nanti si NO plus ya. Nah, min NO sama NO plus ya. Nah, kemudian nah, yang selanjutnya ya. Karena ketiga spesies tersebut berdasarkan momen magnetnya ya. Nah, kalau untuk kekuatan magnet berarti kita lihatnya ada berapa banyak elektron yang sendiri. Oke ya, jadi kalau apa kekuatan magnet ya. Nah, tinggal kita lihat ada
berapa elektron yang sendiri ya. Nah, ini kalau yang NO plus kan dia lepas nih ya, berarti gak ada elektron yang apa ya? Gak ada elektron yang sendiri, gak ada elektron yang sendiri kan ya. Nah, sehingga pasti dia yang sifatnya kekuatan magnetnya paling lemah. Nah, kalau NO ini ada satu yang sendiri. Kalau NO min kan nambah satu lagi kan. Berarti dia ada dua elektron yang sendiri. Ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini yang kedua terkuat berarti itu adalah NO. Dan yang nanti yang paling kuat itu adalah NO min. Ya, karena nanti dia yang paling banyak ya si elektron yang sendirinya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, nah kita lanjut lagi untuk satu soal lagi ya. Nah, ini sebenarnya terakhir. Nah, karbon dan nitrogen, dia dapat berikatan secara kovalen membentuk spesies Cn-, Cn, dan juga Cn plus ya. Berdasarkan teori orbital molekul, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nah, kita tahu bahwa C itu nomor atomnya adalah 6. Oke, berarti nanti ini adalah satu s dua s dua p dua ya. Nah, kemudian untuk N itu nomor atomnya adalah 7 ya. Nah, ini nanti satu s dua s dua p 3 ya. Nah, jadi di sini ya total apa total elektron valensinya itu kan masih apa masih bernilai 13 ya. Oke ya. Nah, masih bernilai 13 sehingga nanti kita akan pakainya yang apa ya? Nah, kita akan pakainya yang versi ini. Oke. Nah, di mana ya? Nah, karena di sini yang lebih elektronegatif itu adalah N, maka nanti N ini kita bikin dia sedikit lebih rendah ya. Nah, untuk yang N nanti ini kita bikin dia eh, ya si kotaknya ini ya kita akan pindah dia sedikit lebih rendah ya. Oke, nah kita tahu tadi C itu dia adalah S2P2 ya. Berarti ini satu 2 3 4 ya. Nah, ini nanti S2P3 ya. Satu 2 ini satu 2 3. Oke, nah ini berarti totalnya ada 4 elektron ya. Nah, ini maka nanti jadinya ada satu 2 3 4. Nah, ini totalnya ada 5 elektron ya. Tinggal kita isi. Satu 2 3 4 5. Oke ya. Nah, inilah nanti diagram orbital molekul untuk si Cn. Oke, ya. Nah, kemudian nah, tuliskanlah konfigurasi elektron untuk Cn plus ya. Berarti kalau untuk Cn plus dia jadinya gimana? Ya, nah Cn plus berarti kan nanti dia akan lepas satu elektron ya. Sehingga kita akan dapat ini sigma satu s dua sigma satu s antibonding 2 habis itu sigma dua s dua sigma dua s antibonding 2 habis itu pi dua p ini nanti ada sebanyak 4 ya. Nah, udah gak ada lagi ya, karena kan dia udah lepas satu elektron. Oke, ya. Nah, selanjutnya karena spesies Cn min, Cn dan Cn plus berdasarkan kekuatan ikatannya ya. Nah, berarti nanti ini tinggal apa? Nah, hitung orde ikatan masing-masing ya. Nah, orde ikatan si Cn berarti itu adalah apa? Cn itu kan yang ini kan? Nah, jumlah yang bonding ada 2, 4, 6, 7 ya. Yang bonding itu ada 7 kurangi yang anti bonding ada 2 ya. Bagikan nanti dengan 2 jadinya 2,5. Nah, kalau Cn min ya, Cn min berarti ya yang Cn min nanti ini nah jadinya kan dia nambah satu elektron ya. Nah, dia nambahnya di mana? Nambahnya nanti di yang bonding ya. Nah, sehingga yang bonding sekarang ada 8,
kurang 2 bagi 2 ya. Jadi 6 bagi 2 itu adalah 3. Nah, sedangkan nanti yang Cn plus itu nanti jadinya adalah ini ya, Cn plus berarti kan kita buang satu elektron ya. Nah, berarti yang berkurang itu adalah yang di bondingnya jadinya adalah 6 kurang 2 bagi nanti dengan 2. Berarti dapat ini OD ikatannya adalah 2. Sehingga kalau kita lihat kekuatan ikatannya ya, mulai dari yang terkuat. Berarti yang paling kuat yang siapa ya? Nah, kalau yang paling kuat itu nanti adalah Cn min. Habis itu baru Cn. Habis itu nanti baru Cn plus. Oke, ya, itu kalau secara kekuatan ikatan ya. Nah, kemudian urutkanlah spesi Cn min, Cn, dan Cn plus berdasarkan momen magnetnya ya. Nah, kalau berdasarkan momen magnetnya ya tinggal kita lihat mulai dari yang terkuat ya. Nah, ini kalau kita bicara Cn min kan dia nambah satu elektron. Berarti semua elektron berpasangan ya. Dia sifatnya adalah dia magnetik. Oke. Nah, kalau kita bicara nanti Cn plus, dia buang satu elektron. Buang satu elektron juga semuanya berpasangan. Dia sifatnya adalah dia magnetik. Ya, nah jadi yang Cn ini dia baru ada satu elektron yang jomblo ya. Nah, sehingga di sini, oke ya, nah sehingga eh, oke, nah di sini ya, berarti yang paling kuat itu pasti adalah si Cn ya. Nah, habis itu baru apa? Cn min sama Cn plus bakal sama saja ya, karena sama-sama bersifat dia magnetik. Oke, sama-sama tidak ada elektron yang jomblo ya. Nah, makanya nanti mereka kekuatan magnetnya itu bakal sama saja. Nah, seperti itu.